Oke, kita lanjutkan ya dengan topik kita ya. Jadi saya ulangi, kita masuk dalam topik perumpamaan anak yang hilang itu. Tadi sudah katakan bagaimana seorang anak yang orang tuanya masih hidup sudah minta warisan itu kurang ajar. Itu seakan-akan nyumpain lu mati aja deh cepet supaya warisannya kasih ke gua. Itu nggak bagus ya. Nah, anak itu udah punya sikap seperti itu, dia kabur, dia pergi, uang itu dipakai bukan untuk hal yang baik, malah dipakai untuk berfoya-foya, main perempuan, mabuk-mabuk, segala macam. Sampai akhirnya dia kelaparan, kita tahu ceritanya, dan dia mau pulang. Motif dia untuk pulang pun juga bukanlah suatu motif yang baik. Dia berkata dalam kitab suci dikatakan bahwa, aduh aku menyesal. Seandainya aku pulang ke rumah, di sana banyak makanan. Ada pelayan-pelayan juga akan melayaniku. Jadi memang alasan dia untuk pulang bukanlah dia menyesal karena perbuatannya, karena dosanya kepada si bapak. Dia pulang karena dia lapar. Dia pulang karena dia mau mendapatkan hal-hal yang baik kembali dari bapaknya. Tapi meskipun demikian, sifat dari si pendosa itu, anak bungsunya itu, si bapak tetap menunggu. Dan saya yakin sekali bahwa setiap hari dia duduk di sana, memandang ke ujung jalan sejauh yang mata bisa capai, menunggu seorang datang dan dia mengharapkan anaknya kembali pulang. Makanya dari jauh dia sudah bisa mengenali kalau anaknya pulang. Ya, dia mengenali dan dia langsung berlari menghampiri anak itu. Ya, bagaimana dia tidak lagi memikirkan dosa-dosanya, apalagi dia hanya dia hanya bisa mengampuni, dia hanya bisa menyayangi karena dia adalah Maha Rahim. Ya, nah ini jadi cerita ini lalu dia pulang ya, masih belum selesai karena kemudian ada kakaknya, karena saya kan bilang ini cerita keluarga ini. Ada kakaknya yang kemudian iri, itu seperti biasa kadang-kadang ada di keluarga seperti itu ya. Orang tua lebih mencintai si A, padahal si A itu begini. Kenapa lebih mencintai dia? Yang kita yang lain mungkin iri, yang baik mungkin iri. Nah, itu terjadi juga di sana. Jadi si kakak itu iri. Kenapa kok anak yang udah kayak gini, durhaka, kurang ajar, malah difoya-foyain, malah dipestain, sementara dia yang begitu baik, kerja di kebun, nggak pernah dipestain, dia iri, dia marah-marah. Nah, bapak ini nggak mengerti, bapak ini sedih ya, karena dia bilang, kamu kan sudah dengan saya, kamu sudah menikmati apa yang kita sudah punya, kenapa harus sedih? Kamu harusnya gembira karena adikmu ini datang, adikmu ini kembali. Yang tidak bisa dimengerti oleh si kakak, kenapa? Karena kerahiman hanya milik Tuhan. Hanya milik Tuhan. Nanti kita lihat lagi ya apa arti kerahiman. Nah, mungkin dari sini saja kita sudah bisa melihat kondisi keluarga kita masing-masing, bagaimana hubungan di dalam keluarga antara suami istri. Ya, ketika ada salah satu bersalah, bagaimana sikapnya? Terus bagaimana orang tua kalau bersalah dengan anak, atau anak dengan orang tua ketika anak bersalah, bagaimana sikap kita? Ada enggak itu kerahiman seperti Allah Bapa itu, ya? Seperti itu. Nah, mari kita lihat kerahiman. Kerahiman itu dari bahasa Latin. Bahasa Latin itu kerahiman artinya misericordia. Misericordia. Bayangin ya. Hanya bahasa Indonesia yang mempunyai kemiripan arti tentang kerahiman ya. Kita lihat ya, saya ulangi bahwa kerahiman dalam bahasa Latin disebut misericordia. Dalam bahasa Yunani disebut helios. Dalam bahasa Inggris mercy. Mercy. Bahasa Indonesia berhasil mencakup atau mengungkapkan kembali makna asli dari kerahiman itu, dari misericordia atau mercy. Diterjemahkan sebagai kerahiman. Kenapa? Dalam bahasa Ibrani disebut istilahnya adalah rahimim. Yahweh adalah rahimim. Nah, itu bahasa Ibraninya. Rahim. Maka kerahiman sangat dekat sekali dengan arti bahasa Ibrani tersebut ya. Belas kasih ilahi disebut dengan istilah rahimim. Kata rahimim itu berasal dari kata rahim atau kandungan. Dengan demikian, maka sifat kasih Allah serupa dengan sifat rahim seorang ibu. Seperti rahim yang punya sifat melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberikan pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat. Rahim yang membawa kemana-mana.
Demikian juga kasih Allah punya sifat seperti itu. Punya sifat seperti rahim. Kasih Allah terhadap manusia melindungi, menghidupi, menghangatkan, ya, memberikan pertumbuhan, ya, menerima tanpa syarat. Itu arti dari Maharahim, ya. Jadi seperti janin yang tidak dapat hidup dan berkembang tanpa rahim ibu, demikian pula manusia tidak akan dapat hidup kalau tidak ada kerahiman dari Tuhan, ya. Jadi kerahiman, kata lain dalam bahasa Indonesia juga adalah belas kasih. Maka kerahiman ilahi itu mau menyadar, kata kerahiman ilahi itu hendaknya kiranya membuat kita sadar sebagai manusia akan belas kasih Allah yang tak ada batasnya. Tuhan mencintai kita tanpa batas. Tuhan tidak memandang dosa kita. Tuhan hanya bisa mengasihi, hanya bisa Maha Rahim, hanya bisa menghidupi, hanya bisa menjaga. Itulah hakikat dari Allah. Ya, Dia tidak akan pernah perhitungan dengan dosa-dosa kita. Ya. Nah itulah, jadi dalam konsep itulah maka kita sebagai manusia sungguh-sungguh mutlak perlu kerahiman Tuhan supaya kita bisa menjadikan diri kita, bukan kita yang menjadikan diri kita, ya, maksudnya kita bisa membuat diri kita itu layak untuk keselamatan. Karena apa? Karena Allah sungguh maha belas kasih, maha rahim, ya. Itu tentang kerahiman Allah yang bisa saya bagikan, yang kita bisa sampaikan di dalam pertemuan kita di bulan Desember ini. Sekian Evodia dari saya. Silakan kalau ada yang mau berkomentar, bertanya, silakan buka mikrofon. Terima kasih Padre Andre, hari ini luar biasa sekali ya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, ingin lebih jelas lagi yang berkaitan dengan tema kita soal belas kasih Allah, kerahiman. Yang mau bertanya. Padre. Ya. Mau tanya, itu Pak Padre, kan konteks yang anak yang hilang, itu kan di situ kan ada menggambarkan Allah yang berbelas kasih, mengampuni, yang Maha Rahim ya Padre. Kemudian ada satu lagi pada waktu Padre, ada kalau perumpamaan tentang gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana itu masuk dalam konteks pengajaran Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesus sedang mengajarkan banyak hal, dan salah satunya adalah untuk menjadi bijaksana dalam kehidupan, ya. Ketika dikatakan bahwa 5 pengantin wanita yang bodoh itu, yang tidak mempersiapkan itu, tidak bisa masuk dalam pesta kerajaan Allah, ya bukan berarti tidak bisa masuk, ya. Tentu saja Allah Maha Rahim, Allah tetap Maha Rahim. Tetapi jangan pernah istilahnya memanfaatkan kerahiman Allah. Kalau dia Maha Rahim, gue berleha-leha aja, masa bodoh hidup. Toh pasti akan diterima, toh pasti saya akan masuk surga kok. Enggak juga. Tuhan mau supaya kita bersiap-siap. Tuhan mau supaya kita selalu berjaga-jaga. Kalau Tuhan itu datang, kalau kematian itu datang dalam kehidupan kita. Dan banyak hal dia berbicara tentang kebijaksanaan dalam kehidupan, ya. Seperti harta yang terpendam, seperti perumpamaan tentang ngomongin tentang kekhawatiran, segala macam, ya, banyak hal. Jadi konteksnya memang berbeda. Tentu saja pada dasarnya di dasar itu adalah bahwa Allah itu tetap mengasihi. Jadi biarpun manusia apapun dosanya, kesalahannya, mau dia siap atau tidak siap, tetap saja kalau manusia itu bertobat kembali, pasti Tuhan akan terima. Ya, jadi anak si bungsu juga kan bebas, dia bisa saja dia tidak kembali, tapi kenyataannya dia selalu kembali. Meskipun alasannya buruk, dia kembali dan dia diterima Tuhan. Ya, kalau pengantin 5 itu, wanita itu kemudian menyesal dan sorry banget, kalau ada kelanjutannya cerita itu, mungkin dia mengetuk terus dengan merasa penyesalan, mengetuk tanpa henti, seperti Tuhan juga katakan,
mintalah tanpa henti, maka pintu pun akan dibukakan. Pasti pintu akan dibukakan untuk kelima wanita yang bodoh itu juga. Jadi intinya adalah memang Allah berbelas kasih, Allah Maha Rahim, tapi juga kita sebagai anak, kita sebagai putra-putranya, hendaknya kita juga berusaha supaya hidup kita layak, memang pantas untuk mendapatkan kerahiman Tuhan tersebut. Itulah sebabnya juga bahwa Padre Pio itu sangat terkenal sekali dengan pengakuan dosanya, di mana orang berbondong-bondong, orang ngantri untuk membuat pengakuan dosa kepada dia, ya, karena Padre Pio juga bukan hanya menyatakan kerahiman Tuhan, tapi dia juga sebagai hakim, dia juga akan marah-marah, dia juga akan menasehati kita apa yang orang-orang yang datang kepadanya untuk mengaku dosa, ya, dengan kata-kata kadang-kadang memang harus keras, ya, supaya kita memang tidak kita membuat diri kita pantas lah, ya, tidak memanfaatkan kerahiman Tuhan begitu saja. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya jawab tentang bagaimana dengan di kitab suci hal-hal tersebut, di mana kok nggak bisa diterima, ya, apakah bertentangan tidak dengan kerahiman Tuhan. Itu tidak bertentangan, konteksnya adalah dalam pengajaran, dan Tuhan pasti selalu mau kita semua berusaha supaya hidup kita memang pantas sebagai anak-anaknya. Gitu ya. Malam, Padre. Selamat malam. Iya, tadi waktu di videonya Maria Gracia tadi ada satu yang menarik untuk saya, yaitu bagaimana ibu-ibu itu mereka menyampaikan kepada Padre apa saja yang mereka alami tiap hari. Betul. Apakah dalam konteks seperti ini bolehkah menjadi satu gambaran tentang bagaimana kerahiman Allah itu muncul ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada Allah, terus tentang apa saja yang kita alami, boleh nggak seperti itu, Pak? Tentu saja boleh. Ya, jadi ya, kita pertama-tama kita ngomongin Padre Pio, ya, bagaimana Padre Pio itu sebagai pribadi yang selalu siap mendengarkan apapun juga keluhan, apapun juga cerita dari orang-orang yang datang padanya. Kadang-kadang kan ada juga pastor-pastor yang mungkin, aduh ini pengakuan dosa, ngomongin dosa, jangan ngomongin yang lain gitu loh. Ya, aduh ini ngomongin yang lain, tapi dia selalu punya waktu untuk mendengarkan dan demikian. Nah, tentang menyangkut kerahiman Tuhan, apakah boleh kita ketika berbicara dengan Tuhan, bicara tentang hal-hal keseharian kita? Tentu saja boleh. Doa yang baik, doa yang bagus malah memang harus berangkat dari keseharian hidup kita. Kalau kita mendapatkan hal-hal yang baik, berkat pengalaman-pengalaman baik, kita bersyukur, kita berterima kasih, kita berdoa, kita gembira dalam puji-pujian misalnya, kita bahkan bisa nyanyi untuk Tuhan sendirian di ruang doa atau di rumah atau dimanapun juga, kita tidak bisa berdoa dengan kata-kata, kita bisa nyanyi, ya, lagu-lagu banyak, semua baik, ku bersyukur. Atau kalau kita sedang kesel atau segala macam pun juga kita bisa katakan pada Tuhan, ya, Tuhan yang Maha Rahim, dia seperti ibu, dia melindungi, kita menjaga, dia menghangatkan. Ya, mudah-mudahan ketika kita sharing, kita mengungkapkan hati kita, apapun yang kepedulian kita, ya kita kemudian seperti ibu yang mendengarkan, menenteramkan, mendamaikan. Mungkin tidak, orang ibu ya mungkin tidak memberikan kita solusi dari permasalahan yang kita miliki, tapi paling tidak ketika kita cerita itu, kita sudah mendapatkan kedamaian, ketenangan dalam hati, ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin bisa kita mengertikan juga bahwa Tuhan Allah itu kan tidak punya gender, ya. Makanya Allah itu disebut punya rahim juga. Dia bukan laki-laki, bukan juga perempuan, ya. Allah itu tanpa gender, ya. Gender kan secara fisik, ketika kita sudah meninggal semua anak-anak Tuhan, ya. Itu. Jadi ya bisalah ya mengungkapkan apapun juga yang kita mau ungkapkan kepada Tuhan. Tapi ya jangan kemudian karena wah Pastor Andre bilang begitu, nah nanti ini Natal nih ada deket nih umat, kita bisa pergi ngaku dosa untuk Natal, lalu kalian curhat ngomongin yang ini, aduh ada orang ngantri di sana pasti kita akan diomelin, kalian begitu keluar diomelin sama yang ngantri, kok lama amat ngomongin apa di sana.
Jangan. Kalau ada orang ngantri, ya kita harus memang fix. Ya, untuk ngaku dosa, ya dosa-dosa saja. Nggak perlu curhat, nggak perlu ceritain pengalaman dari kecil sampai kita 50 tahun diceritain setiap tahunnya bagaimana. Alah. Jangan ya. Jadi lihat kondisinya. Kalau mau cerita kayak gitu, ya hubungi secara pribadi. Jika bisa mendapatkan bimbingan rohani dari pastor tersebut. Ya, itu masih ada yang lain. Ya, masih ada teman-teman yang mau satu lagi mungkin sebelum ada beberapa hal lagi nanti kita akan sampaikan. Ya, silakan. Ada? Mungkin semua terpesona ini, Padre. Ya, hari ini kita agak ringan ya, nggak begitu berat, dan juga ada kehadiran Maria Grazia yang memang pribadi yang pernah melihat, pernah mengenal, mendengar, meskipun hanya dalam masa remaja, nggak ya, tapi lumayan lah ya, dia kan paling nggak kita melihat bagaimana cintanya, bagaimana pengabdiannya, devosinya kepada Padre Pio itu yang dia sungguh-sungguh yakini ya, dia cintai. Banyak orang di daerah itu ya, Pietrelcina itu yang memang sungguh-sungguh punya kecintaan besar sekali kepada Padre Pio. Tapi sayang sekali Italia sekarang juga sudah rasa spiritual sense ya, rasa kerohanian itu juga sangat-sangat mundur ya, hampir orang seperti acuh saja dengan masalah gereja, masalah kerohanian, itu disayangkan. Hampir di seluruh Eropa demikian. Kita perlu doakan juga dalam doa pribadi kita intensi tersebut. Ya. Oke, itu saja. Kalau tidak ada lagi, silakan Bu Evodia ditutup saja. Ya, terima kasih Padre. Saya akan sampaikan dulu pengumuman kepada teman-teman sebelum kita nanti menerima berkat dari Padre dan juga ada benda-benda rohani ya. Untuk teman-teman yang barangkali baru bergabung, silakan melihat ya Padre Pio Praise Group 108. Kita ada YouTube ya, Devosan Padre Pio 108. Kita juga punya Instagram ya, Devosan Padre Pio 108. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan, ini email kita Padre Pio Praise Group 108@gmail.com. Dan kita setiap malam berdoa novena pukul 21 WIB via Zoom. Dan jika ada teman-teman yang memberikan persembahan kasih, ini nomor rekening dari Padre Pio Praise Group. Dan pada malam hari ini, saya juga mau menyampaikan kepada Padre bahwa anggota kita itu dari berbagai, ada dari Surabaya dan baru saja bergabung Padre dari Atambua. Ya, jadi mereka dari NTT sudah bergabung, selain dari tentunya ya Jabodetabek dan Surabaya. Itu teman-teman, dan sebelumnya kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Padre, kemudian nanti kita akan terima berkat sekaligus berkat untuk benda-benda rohani, dan teman-teman seperti saran Padre sudah menyiapkan benda-bendanya dan juga air sucinya. Sebelum diputarkan lagu itu, jadi saya sudah kasih tahu bahwa lagu itu saya siapkan untuk menyambut masuk dalam pekan suci sebenarnya ya, ketika pekan suci Minggu Palem di mana Yesus masuk Yerusalem. Jadi lagu ini berbicara tentang keindahan kota Yerusalem yang akan dimasuki oleh Yesus, di mana Yesus akan memulai kisah sengsaranya di sana. Jadi nggak apa-apa, mungkin konteksnya beda, tapi ya dengarkan saja dalam bahasa Ibrani. Silakan Bu Evodia. Ya, terima kasih Padre. Jadi hari ini kita belajar berbagai bahasa. Dan yang terakhir kita akan belajar bahasa Ibrani, dan itu luar biasa. Sebetulnya Padre sudah sampaikan pada saya, tetapi saya bilang ya ini kita menuju Yerusalem baru, jadi nggak masalah juga masa Natal. Ya, luar biasa sekali lagu ini. Mari kita saksikan. Lagu ini dalam bahasa Ibrani, Yerusalem
Yerusalem, kota emas. Lagu orang-orang Yahudi yang bercerita tentang keindahan kota Yerusalem. Avir harin jalur kayain vereya horani nisah beruah harbain imkol paroni uftar demagilan vaeren viah bahaloma air asher badat yoshevet uveli bahoma chasar el borot hamayim lashut velakita shofar korech behar habayit ba'ir ha'arika ufme'arot asher basela alfeis mashot jorkot neshuf nered el yam hamelach bederek yeriko Yerushalayim shel zahav vesel nechoshet veshelot alol lecho shirayich ani kinor Yerushalayim shel zahav vesel nechoshet veshelot alol lecho shirayich ani ach bevoi hayom lashir lach velach likshor katrim adon timitzir banaich umeachron hamsholim kismech toref et haschayim keneshikat sarav im eskachech Yerushalayim asher kula jahav Yerushalayim shel zahav ושל נחושת ושל אור alol lecho shirayich ani kinor Yerushalayim shel zahav ושל נחושת ושל אור alol lecho shirayich ani Yerushalayim shel zahav ושל נחושת ושל אור alol lecho shirayich ani kinor Yerushalayim shel zahav ושל נחושת ושל אור alol lecho shirayich ani kinor alol lecho shirayich ani kinor. Hashem yevarech ochta. Tuhan berkati semua. Akhir lagu itu, di akhir lagu itu dikatakan halolechol shirayich ani kinor. Artinya I am the violin of all your songs. Saya
Saya menjadi biola dari lagu-lagumu Yerusalem. Jadi artinya intinya adalah kita yang menyanyikan ini ingin menjadi alat ya, instrumen yang bisa darinya, lewatnya itu hal-hal indah bisa dialami, bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu yang saya suka dari kalimat-kalimat yang terakhir itu. Kalimat terakhir dari refren. Ya, Ah, luar biasa ya. saya tidak mengerti bahasa Ibrani, saya hanya baca teksnya saja, tapi ya tahu lagunya lah. Setiap kali ke Yerusalem, biasanya kalau yang mungkin yang pernah ziarah, pergi ke Tanah Suci, masuk ke Yerusalem, dan kalau kebetulan dapat turis guide-nya orang Ibrani, orang Israel, maka dia akan menyanyi lagu ini dan kita bisa mengikuti. Karena ini lagu dikenal sekali oleh semua orang Israel. Ya. Ya, satu hari kita akan juga pergi bersama Padre, termasuk Tondo. Ya, nothing is impossible. Baik, teman-teman, mari kita sampaikan terlebih dahulu salam kita. Salam Padre Pio. Silas Rada, Solis Jadilah jalan ringankan penderitaan. Padre Pio main. Setiap orang boleh mengatakan Padre Pio is mine ya. Padre Pio milik semua orang karena Padre Pio mengatakan I belong to everyone. Everyone can say Padre Pio is mine. Ya. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan teman-teman mau terima kasih. Kita mohon berkat dulu dari Padre untuk benda rohani. Silakan teman-teman, dan silakan benda-bendanya diangkat ya, diperlihatkan, dan saya akan mengucapkan doa berkat. Dan kalau ada air suci di sekitar kalian bisa reciki sendiri, oke? Kalau tidak ada juga tidak apa-apa ya, yang penting menerima berkat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah benda-benda rohani ini yang kami angkat di hadapan-Mu. Dan semoga kami yang menggunakannya dalam iman, Engkau berikan keselamatan seperti yang Kau janjikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi seperti dalam kata-kata doa tadi, kepada siapa yang menggunakannya. Jadi benda-benda rohani itu diharapkan digunakan, bukan sudah diberkati, disimpan, buruk lagi dijadikan sebagai jimat. Itu bukan jimat ya, digunakan. Nah, maka melalui benda rohani itu, entah patung, entah kitab suci, entah buku doa, entah rosario dipakai ya, jadi membantu untuk mendapatkan keselamatan. Begitu. Sekarang mau doa penutup dan berkat untuk semua atau bagaimana? Ya, kita berdoa penutup dan berkat, lalu kemudian kita foto bersama ya teman-teman. Foto bersama. Silakan Pak Marcel doa penutup, nanti diberkat dari Padre. Pak Marcel. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, syukur kepadamu kami ucapkan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pertemuan pembelajaran pendalaman iman kami pada malam hari ini untuk meneladani spiritualitas Padre Pio, semoga menjadi bekal dalam hidup kami untuk semakin mencintai dalam doa-doa kami. Tuhan, bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami lakukan dalam kelompok doa ini sungguh-sungguh mencerminkan kerahiman-Mu kepada keluarga kami, dan sesama kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan pertemuan kami pada malam hari ini. Kami ingin meneruskan pekerjaan aktivitas kami. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau memberkati kami lewat hamba-Mu, Padre Andre. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh hidup dan karya, pelayanan, serta rencana-rencana dalam keluarga masing-masing senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Foto Terima kasih. Bro Andre. Terima kasih Padre Andre. sama-sama. Kita sama-sama Padre. Padre, masih sering komunikasi sama Dokter Yakobus nggak Padre? Kadang-kadang ini siapa ya? Edison, Padre, yang sudah pernah ke sana ke STB. Iya, Edison apa kabar? Udah lama nggak ketemu dari Monica tuh. Iya, Padre, lupa sama Edison, Padre tambah gemuk, mama montok. Tidak lah, tidak lupa dengan Edison, tidak lupa. Kapan kita ketemuan ke Jakarta lah? Ayolah, pertemuan nanti sama Dokter Yakobus juga yang suka touring tuh. Iya, dia suka touring. Ke touring tuh, ajakin dia tuh nanti. Ikut Padre Pio ajakin tuh. Yang masih belum buka nih, siapa ini? Mary, Roselyn, Ibu Reni, Lucy. Makasih ya Padre ya. Padre Sama-sama, bahasa Italinya luar biasa, bahasa Italinya. Allah, itu udah lama tidak berbahasa Itali, masih bingung. Iya, tapi Belepotan. sangat membantu Padre. Ya, yang Tinggal di mana Padre sekarang? Padre Saya di di mana Sunter. sekarang Padre? Di Oh, di Sunter, Sunter. Danau Sunter, ya. Oke, kalau gitu kapan-kapan mampir ke sana dah. Yes, kita ketemu. Ajak Dokter Yakobus. Ya, kalau sempat ajak, kalau nggak sempat sendiri juga nggak apa-apa. Nungguin kalau rame-rame. Ya iyalah, mah dia kadang masih nggak sibuk. sempet. Dia masih sibuk ya. Aduh, Thank you Pak banget Dirsan. ya. Thank you Iya, banget. Pak Dirsan. Iya. Terima kasih Padre untuk pembelajaran malam Terima ini. kasih Andre. Ya, Terima Ya. kasih Sudah Bu foto? Evodia. Terima Selesai kasih foto? semua. Grazie Ibu-ibu, Padre. Dari Ya. bapak-bapak semua, sama Madam Maria. So, Maria Grazia. Merci beaucoup. Gracia ya.